Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab ilmu tajwid di halaman 7. Tajwid secara bahasa adalah memperbaiki. Saya ulang, tajwid adalah memperbaiki secara bahasa. Kalau secara istilah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak huruf. Nah, kalau ditanyakan apa itu hak huruf, ada di halaman 7. Sifat-sifat lazim yang tidak dapat dipisahkan dengan huruf tersebut. Apa sifat lazimnya? Seperti jahar, syiddah, isti'la, gunnah, dan lain-lainnya, sifat-sifat asli ya. Kemudian apa itu mustahak huruf? Sifat yang timbul karena pengaruh sifat lazimah. Contohnya sifat takhfim akibat pengaruh dari isti'la, dan sifat tarkik akibat pengaruh dari istifal. Jadi mustahak huruf ini adalah takhfim, tarkik. Kalau tadi tajwid dan secara bahasa dan istilah. Nah, kalau ilmu tajwid, apa itu ilmu tajwid? Ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran secara benar. Saya ulang, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran secara benar. Ada dua hukum mempelajari ilmu tajwid, yaitu fardu kifayah dan fardu ain ya. Kapan dikatakan dia fardu kifayah? Secara teori. Kapan fardu ain? Secara praktik. Fardu kifayahnya itu secara teori, jika sudah ada dalam satu tempat yang menguasai ilmu tajwid ini, maka yang lain tidak berdosa jika tidak mempelajarinya. Fardu ainnya di mana? Fardu ainnya adalah wajib bagi setiap orang yang mukallaf untuk membaca Al-Quran dengan tajwid ya. Maka kita wajib belajar ya. Apa dalilnya bahwa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Ada 3 dalilnya, yaitu dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma' ulama. Dari Al-Quran, yaitu surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dalil dari hadis, dari Ibnu Mas'ud, dari Ali radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian agar setiap orang di antara kalian membaca seperti apa yang diajarkan. Dalil yang ketiga adalah dalil ijma' ulama ya. Dalilnya ini ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Al-Jazari. Ingat ya, dalam kitabnya siapa? Imam Ibnu Al-Jazari, mengenai dalil ijma' ulama mengenai fardu ain ini ya. Kitabnya namanya kitab Al-Jazariyah. Imam Ibnu Al-Jazari, kitabnya namanya Al-Jazariyah. Wal akhdhu bit tajwidi hatmum lazim. Man lam yusahhihil Qur'ana asim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, menerapkan tajwid adalah sesuatu yang wajib dan harus. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan sahih, maka ia berdosa, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan tajwid. Demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Baik, itu adalah tajwid dan ilmu tajwid serta hukum mempelajari serta dalilnya ya. Kemudian ada lagi mengenai kesalahan di dalam membaca Al-Quran ya. Ada 2. Ada kesalahan yang jelas atau lahnul jali, kemudian kesalahan yang tersembunyi atau lahnul khafi ya. Kesalahan yang jelas itu apa? Salah dalam mengucapkan sehingga rusak menurut teori bacaan, baik itu merusak makna atau tidak. Jadi kesalahan jelas ini ada yang merusak makna, ada yang tidak merusak makna ya. Yang tidak merusak makna tapi termasuk kesalahan yang jelas adalah, salah satu contohnya adalah lafaz alhamdulillahi kemudian terbaca alhamdulillahu ya. Artinya tidak berbeda, cuman jelas-jelas salah ya. Orang awam pun tahu bahwa itu salah.
Kemudian lahnul jali yang dapat mengubah makna ada 3. Yang pertama, bergantinya satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya shin terganti sin gitu ya. Wala'allakum tashkurun, kemudian terbaca wala'allakum taskurun, artinya sangat jauh berbeda. Kemudian bergantinya suatu harokat dengan harokat yang lain. Kemudian bertambah atau berkurangnya huruf, ya, tidak boleh. Itu adalah kesalahan yang jelas. Saya ulang, kesalahan yang jelas itu ada 2, ya, yang mengubah arti dan tidak mengubah arti. Yang mengubah arti ada 3, ya, mengubah huruf dengan huruf, mengubah harokat dengan harokat yang lain, dan menambah atau mengurangi huruf. Ya, yang tidak mengubah makna, salah satu contohnya adalah lafaz alhamdulillahi menjadi alhamdulillahu. Kemudian yang kesalahan yang tersembunyi atau lahnul khafi adalah salah dalam pengucapan sehingga rusak menurut teori bacaan tapi tidak merusak makna. Misalnya kurang panjang membaca gunnah, kurang panjang membaca mat, dan membaca idhar pada yang seharusnya dibaca ikhfa. Nah, 2 kesalahan ini harus kita hindari, ya. Jadi belajar kesalahan itu apa saja supaya kita terhindar dari kesalahan tersebut. Baik, selanjutnya adalah tingkatan bacaan Al-Quran, ada di halaman 11. Ada 3, ya. Tingkatannya sangat lambat, kemudian sedang, kemudian sangat cepat atau cepat, ya. Ingat, lambat, sangat lambat. Yang pertama sangat lambat atau tahqiq, yang kedua sedang atau at-tadwir, yang kemudian al-hadar itu bacaan yang cepat. Yang tahqiq ini kecepatannya seperti yang biasa ketika kita belajar, ya. Kemudian at-tadwir ini tidak sedang-sedang saja, tidak juga terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat. Kalau al-hadar ini yang bacaan yang cepat. Biasanya yang cepat ini ketika menghafal Al-Quran, ya. Para penghafal Al-Quran biasanya karena hafalannya banyak, maka cara bacanya menjadi cepat, ya. Bolehkah kita melakukan 3-tiganya? Bolehkah kita membacanya dengan sangat cepat? Boleh. Boleh dengan sedang-sedang? Boleh. Boleh dengan lambat? Boleh. Yang penting semuanya itu tartil. Kemudian apa itu tartil? Tartil adalah mentajwidkan huruf dan tahu di mana kita harus berhenti. Oke, baik, terakhir di rekaman ini kaidah membaca ta'awudz dan basmalah di awal surah. Ada 4. Yang pertama adalah memutus semuanya, yang kedua menyambung semuanya, yang ketiga memutus ta'awudz dari basmalah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Yang keempat adalah kebalikannya dari nomor 3. Kalau nomor 3 tadi memutus ta'awudz dari basmalah, kalau nomor 4 menyambung ta'awudz dengan basmalah, ya. Kemudian memutus basmalah dari awal surah. Itu dia. Kemudian ada juga kaidah membaca basmalah di antara 2 surah. Nah, kan kita bisa membaca basmalah di antara 2 surah, ya. Kita bisa menyambung 2 surah dalam membaca, ya. Misalnya mau membaca surah Al-Ikhlas, kita sambung dengan surah Al-Falaq, boleh. Tapi di antara 2 surah itu ada basmalah di tengahnya, maka adalah kaidah membacanya seperti itu, ya. Jadi akhir surah yang pertama Al-Ikhlas, kemudian ada basmalah, kemudian awal surah Al-Falaq. Maka cara membacanya ada 4. Yang pertama menyambung semua, yang kedua memutus semua, yang ketiga menyambung, yang ketiga memutus akhir surah dari basmalah, kemudian basmalah disambung dengan awal surah. Yang keempat yang tidak boleh dilakukan adalah kebalikan dari nomor 3. Ingat, yang tidak boleh dilakukan adalah menyambung akhir surah dengan basmalah. Ingat, menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian memutus basmalah dengan awal surah yang baru, tidak boleh dilakukan, ya. Yang tidak boleh yang mana? Menyambung ta'awudz dengan basmalah, kemudian memutus basmalah dengan awal surah yang baru. Nah, itu dia penjelasan dari bab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, mengulang-ulang ini sebaiknya sambil lihat modul, ya, kalau memungkinkan, supaya lebih cepat terserap. Ya, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.